Basuki Jajapurnama alias Pak Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina dikeroyok netizen, teman-teman. Akibat statement mengejutkannya di beberapa podcast perihal mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya selalu diberi kelancaran. Baru-baru ini publik sedang dihebohkan dengan mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Konon korupsi ini digadang-gadang berpotensi menyentuh angka 1.000 triliun. Wow, ini adalah nilai yang sangat fantastis ya teman-teman. Sementara Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat kasus ini di tahun 2023 mencapai. Ini belum diakumulasi hitungan dari 2018 karena konon korupsi Pertamina ini diperkirakan dimulai di tahun 2018. Namun yang bikin publik heboh adalah kemunculan Pak Ahok di sini ya, mantan Komisaris Utama Pertamina yang menjabat dari 2019 sampai 2024. Kemunculannya menjadi kontroversi setelah Pak Ahok buka suara di beberapa podcast seolah tahu betul kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Beberapa netizen pun keheranan kenapa Pak Ahok baru bersuara sekarang setelah korupsi Pertamina terkuak. Ada yang menilai Pak Ahok ini pahlawan kesiangan lah, cari panggung lah, bahkan ada juga yang menduga bahwa Pak Ahok terlibat dalam kasus ini. Memang sih ini bohong banget apabila Pak Ahok tidak tahu masalah ini teman-teman. Beliau kan komisaris utama yang memang tugasnya memantau dan mengawasi. Apalagi korupsi Pertamina ini berlangsung di masa Pak Ahok menjabat sebagai Komut. Lalu seperti apa sih tanggapan para netizen? Jadi yuk mari kita simak. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, Oh, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. bukan macan sirkus. Itu aja ngomong-ngomong fair. Nah, saya dipanggil KPK berapa kali saya datang, minta data saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, lo butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu. Mereka kalau Kejagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga ya oknum tertentu akhirnya diem kasusnya. Oh, Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kan kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Ada unsur apa? Mari saya tanya sama saya. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. menurut penilaian saya teman-teman ya, kenapa Pak Ahok baru bersuara sekarang gitu kan, setelah mega korupsi terkuak ya di Pertamina. Kita harus tahu dulu nih Pak Ahok ini ada di partai apa, kita sudah tahu ya. Nah, sekelas presiden saja loh bisa di apa ya, dibatasi ya, semua kebijakan-kebijakannya, apalagi Pak Ahok hanya sekedar kader gitu kan. Karena saya sempat lihat juga di, podcast, lainnya Pak Ahok bilang katanya, "Apabila sudah ganti rezim, gua penjarakan lu semua," kayak gitu. Kenapa harus ganti rezim dulu gitu kan? Kita tahu yang dimaksud Pak Ahok mungkin rezimnya, era pemerintahan Bapak Jokowi ya, dan kita tahu Bapak Jokowi dulu itu kan, masih kadernya PDIP gitu kan. Sehingga ya Pak Ahok itu seperti tersandra gitu ya teman-teman, ya ini menurut saya ya, apabila teman-teman juga punya pendapat lain silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke, kita terlanjut untuk menyimak, beberapa video dari netizen yang menanggapi statement Pak Ahok ini yang menjadi, sebuah pertanyaan besar gitu ya. Kenapa Pak Ahok ini baru muncul sekarang gitu? Korupsi ini terjadi rentang waktu Opung Parbelak 2018 nih. sampai 2023. Nah, Mhm. Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, Uh. kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Bohong banget kalau nggak tahu. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Heeh. Di media sosial kau serang rezim.
ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Iya ya, Pak Ahok 5 Cuma tahun 1 ya. tahun. 5 tahun jadi Kalau memang di komisaris. dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Ini jadi pertanyaan, kenapa dia tidak Kalau keluar gitu memang dari hatimu dulu? menjerit tidak Nah, sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan apa namanya, dengan apa yang mereka lakukan, iya. mereka kerjakan. Kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Setidaknya minta maaf lah ya kepada Karena masyarakat apa? gitu kan. Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yes. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit. Ya. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab? 5 tahun dia loh, ya. Coba sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, kurunut dulu sama kalian ya. Ahok itu ya setelah keluar dari penjara ya, jadi seperti ini, dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei Ya. ya. Keluar bulan Februari, keluar tahun 2019 bulan Januari ya. Setelah itu dia tanggal 28 Februari kalau nggak salah, dia itu gabung, kalau nggak tanggal 8, tanggal 28, dia itu masuk partai politik namanya PDIP. Kan begitu. Itu bulan Februari. Nah, bulan November dia diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Iya. Kan begitu, Iya. tahun 2019. Ya, 2024 bulan Februari dia mengundurkan diri. Dari Kan begitu. Nah, sekarang dari bulan November 2019 sampai 2024 itu kan ada sekitar 5 tahun. Ya, jadi apa tugas dan tanggung jawabnya Ahok itu sebagai komisaris utama? Apa nggak ngerti? apa kerjanya? Pak Ahok Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Sekarang jadi bawa-bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apakah Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama, yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil dan pelanggaran besar. Pak Ahok lah yang berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ujuk-ujuk sekarang Pak Ahok teriak-teriak di seluruh media sosial yang seakan-akan on fire, dan itu malah memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya Pak Ahok itu seperti pahlawan kesiangan. Atau fake hero. Padahal pangkal akar masalahnya itu adalah dari longgarnya pengawasan. Itu pengawasan dari Pak
Ahok sendiri. Nah, akan lebih bijak sekali sebagai mantan komisaris utama, harusnya terlebih dahulu Pak Ahok minta maaf kepada seluruh warga negara karena Pak Ahok itu mungkin melakukan mungkin di sini Pak Ahok juga korban karena tidak mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Pak Ahok dalam tugas sebagai komisaris utama itu sudah diembankan tugas untuk mengawasi. Tahu-tahu Pak Ahok pun kecolongan. Jadi di sini bukan hanya warga negara sendiri yang korban, toh Pak Ahok juga yang jadi korban seperti itu. Justru saya melihat ucapan Pak Ahok itu sedang menampar diri Pak Ahok sendiri. Koreksi saya kalau salah. Oh, Semacan sirkus apapun orang yang Pak Ahok tuding, justru di sini macan sirkusnya adalah Pak Ahok. Karena apa? Karena yang bertugas langsung dan memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan pada saat itu adalah Pak Ahok sendiri. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda ini koar-koar, ngoceng-ngoceng, ngotot, memang ingin membantu kejaksaan untuk membongkar kasus Pertamina, atau malah sebaliknya Anda sedang takut? Kan lucu, mendadak Bukan. tiba-tiba Pak Ahok datang ke podcast, ya kan? Tiba-tiba dia koar-koar, mau berantas, mau membersihkan Pertamina, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada sunyi senyap, ya kan? Selang beberapa waktu setelah penangkapan Rifa CS, dia muncul. Untuk sebagian masyarakat yang kritis, pasti merasa aneh. Kenapa baru sekarang? Atau ada pertanyaan lagi, dia terlibat nggak ya? Tapi untuk sebagian masyarakat yang polos yang mendukung, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau dipikir-pikir, Pak Ahok bisa juga loh datang ke narasi, datang ke Liputan 6 tahun 2020 kemarin untuk mencegah semua ini terjadi, ya. Jadi pertanyaan besarnya, Pak Ahok mendadak koar-koar ini ingin membongkar atau sedang takut? Semua catatannya yang saya pegang, satu hari ganti rezim. Ganti rezim katanya. Kenapa harus nunggu ganti rezim? Kalau memang Anda punya data-datanya, ya, dan semua catatan itu ada, ya bongkar aja sekarang. Tunjukkan kebenaran yang ada, jangan disembunyi-sembunyikan. Atau jangan-jangan ini hanya gertakan semata, nggak ada bukti. Kalau memang benar-benar punya data, buktikan secara terbuka, buka-bukaan, bongkar semuanya datanya yang ada. Agar semuanya kelihatan siapa pelaku-pelaku korupsi di Pertamina dengan jelas. Ahok mau buka-bukaan ya mengenai kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina. Ya buka-bukaan aja Pak Ahok. Pak Ahok kan waktu itu komisaris utama. Sebagai komisaris utama kan menjadi sebuah pengawas para direksinya. Tetapi memang sih kita juga tahu bahwa tradisi di Indonesia banyak kementerian, banyak BUMN ya, yang ketika para menteri atau komisaris utama yang titipan dari pemerintah ya, itu jadi raja telanjang. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya power oleh siapanya, oleh direksi-direksi di bawahnya. Nah ini salah satu contohnya. Tapi apa benar Pak Ahok yang sedahsyat itu dilangkahi terus gitu sampai kasus korupsinya sedemikian hebatnya? Ya nggak apa-apa, dibuka-bukaan aja Pak Ahok. Kita lebih senang seperti itu. Dan satu lagi, saya pernah diskusi dengan teman-teman NGO dan lain-lain pemerhati mengenai reklamasi ya waktu itu ya, Bapak menjadi gubernur itu bisa dibongkar juga dong. Gimana pulau-pulau kita bisa terjual di sana oleh pengembang. Kita sebagai manusia Jadi merembet ya, kemana-mana. juga benar terus, benar nggak? Pasti ada kesalahan-kesalahan. Tapi itu fatal juga loh itu reklamasi. Perlu nggak kita babat, kita buka sekalian itu selain kasus Pertamina. Ini Ahok ini kok motot-lotot ngomong tidak bentak, sedangkan Ahok sendiri itu sebagai pengawas dari BUMN. Gimana maksudnya ini? Selama ini kok nggak kau awasi? Setelah kebobolan berteriak-teriak pula kalau nggak tahu yang ini. Berarti maling sama maling. Gimana nih? Oh jangan ngotot-ngotot gitu, ngomong yang jelas-jelas saja. Ada yang teriak maling katanya, guys. Sebagai pengawas. Jutaan itu, puluhan juta gajimu itu, nggak kau awasi. Sampai pertalit dicampur, dioplos semuanya. Kok sampai kamu sebagai gaji negara kok nggak kau kerjakan itu, nggak kau awasi masalahnya. Jangan gitu. Lo bilang maling teriak maling, jadi siapa ini yang teriak-teriak? Kamu pun teriak-teriak juga, berarti tahu malingnya kok selama ini kok diamkan. Setelah kebocoran baru kamu sibuk-sibuk pura-pura buang. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Wah, Bapak ini kembali lagi dengan berapi-api, melotot-lotot matanya karena dapat panggung baru. Sudahlah,
jangan merasa paling benar. Kan kasusnya ini bermula dari tahun 2018 menurut kejaksaan. Artinya saat kamu menjadi komisaris utama, pengawas utama perusahaan Pertamina, pengawas utama, kan bisa tuh di rapat umum luar biasa, bisa memecat direktur. Kalau komisarisnya menemukan hal yang luar biasa, kan bisa diputuskan di rapat umum pemegang saham. Di sana ada pemerintah. Kecuali Anda memang tidak tahu. Jadi apa fungsi kamu? Apa kerjaan kamu selama jadi komisaris sehingga kasus besar ini kamu tidak ketahuin? Pengawasan apa itu namanya? Selamat pagi. Siapa Pak Ahok? Macan sejatinya. Bapak macan sejati enggak? Nah, nih Pak Ahok nih sekarang lagi berkoar-koar ya. Karena masalah Pertamina ya. Dimana Pertamax itu gosipnya dioplos dari Pertalite itu dioplos jadi Pertamax ya. Aduh, kita Biadab udah memang ya. dukung pemerintah untuk mengurangi program subsidi ya, dengan kita coba beli Pertamax dan juga penggunaan subsidi itu untuk apa ya, tujuannya tepat ya, ternyata malah kita dikibulin juga. Tapi lucu nih Pak Ahok nih, mudah-mudahan Pak Ahok bener ya mau bongkar apa kasus-kasus di Pertamina ya. Cuman lucunya dulu ditawarin direktur utama, Pak Ahoknya nggak mau ya, akhirnya dikasih komisaris. Sekarang malah nyarahin Jokowi atau nyalahin pemerintah, apa katanya dia dikasih jabatannya di komisaris. Coba lihat deh video-video yang lalu tuh, tahun-tahun berapa tuh. Dulu kan Bapak ditawarin jadi dirut. Tujuan pemerintah kan supaya Bapak bisa membasmi tuh, jadi nggak ompong juga kan, katanya Bapak macan nih. Oh, sempet Tapi ditawarin kenapa juga Bapak jadi pilih dirut ya. komisaris ya? Bapak tahu nggak sih sebenarnya kayaknya kayaknya dia tahu ya, tapi dia juga nggak berani karena kemarin masih rezimnya siapa ya. Bisa guys, mudah-mudahan nih presiden kita nih Prabowo ya, udah dari awal-awal kepemerintahannya banyak gebrakan-gebrakan ya, terutama untuk masalah-masalah korupsi ya. Nah, itulah teman-teman tanggapan para netizen. Jadi statement Pak Ahok ini ketika beliau ini muncul di beberapa podcast menjadi apa ya? Menjadi bahan pertanyaan gitu kan. Kenapa baru sekarang Pak Ahok berkoar-koar? Apakah mungkin dulu itu Pak Ahok memang dijegal gitu kan sehingga beliau ini tidak bisa bersuara perihal apa yang terjadi di Pertamina gitu kan. Karena kan ada statement beliau juga yang mengatakan apabila nanti ganti rezim gua penjarakan lu semua, katanya itu, bisa dibilang clue gitu kan bahwa mungkin dulu itu Pak Ahok, ada kayak semacam kayak sandra gitu kayaknya ya, atau entahlah itu. Nah, teman-teman juga bisa, berikan pendapat teman-teman di kolom komentar seperti biasa. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kita tunggu saja updatean atau kelanjutan, kasus Pertamina ini ya. Kita kawal terus sampai, para pelaku ini mendapatkan hukuman yang layak dan setimpal untuk apa yang telah mereka perbuat, sehingga membuat negeri kita ini mendapat kerugian yang tidak kecil ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di next video.